Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala Muhammad wasallim. Kali ini saya akan mendokumentasikan dan membandingkan dua head unit Android yang sangat murah, yakni 500 ribuan kisaran harganya. Dua merek ini sebagai contoh. Yang pertama ada head unit merek Monkiki, seperti ini kemasannya. Ini yang dikatakan di speknya bahwasanya mengaku sebagai 464. Ini produksi 2023. Ini tulisannya 432, maaf, 4 RAM 4 GB, internal 320 GB. Selanjutnya ini untuk Monkiki, toko officialnya ada di salah satu marketplace foreign yang besar. Juga ini ada head unit merek Gerlach. Semuanya saya ambil yang 7 inci Android. Jadi untuk mengganti yang single DIN ke double DIN, ya, tanpa harus menggunakan frame atau membelikan frame. Jadi memang idealnya 7 double DIN itu hanya 7 inci, ya, tidak lebih. Kalau yang lebih 9 inci paling umum itu otomatis untuk motor-motor lama harus menggunakan frame jika tidak ingin menonjol keluar. Nah, untuk yang ini contoh saya ambil untuk Gertech ini juga ada toko resminya di marketplace Orange juga ada. Ini saya ambil yang paling rendah, yakni yang ini 7 inci RAM 2 GB, internal 16 GB. Ini harganya hampir sama, sekitar 500 ribuan tergantung tokonya, ya, tergantung tokonya. Dan ternyata setelah saya coba dan pakai, untuk perbedaan dulu dari dua head unit ini harganya kurang lebih hampir sama tergantung toko. Untuk bawaannya standar bawaan head unit, yakni pastinya ada head unitnya sendiri, terus ada kabel power yang seperti ini, kabel power yang nanti ada yang kuning, ini kuning, merah ini plus daya continuous atau langsung aki yang terus, kontak mati tetap ada daya, dan yang ACC dan ground yang hitam adalah untuk yang ground. Yang selainnya ini ada keterangannya, ada power antena, ada Illuminati. Nah, pinnya adalah seperti ini, pin 16, ya. Selanjutnya pasti nanti mendapatkan ini, dua-duanya sama, mendapatkan audio, port audio seperti ini, yang nanti isinya kurang lebih seperti ini. Ada ampli, ada mic, ada AXR input, ada Fcam, ya, untuk kamera belakang, input kamera belakang, ada aux L-in, aux yang left input, ada video out. Ya, ini video out ini dibutuhkan ketika mobil kita punya atau kita ingin mengeluarkan ke layar tambahan, ya, entah itu layar yang di plafon, contoh di Nissan Evalia XV, ataupun mobil-mobil yang head unitnya atau sandaran kepalanya dipasangi monitor tambahan. Ini terus ada line out subwoofer. Ini kalau ada tambahan woofernya, dan seterusnya. FR out, FR out, seperti itu. Ini kabel multimedia yang out, ya. Kalau yang ini saja sebenarnya sudah cukup kalau tidak ada outputnya. Ini biasanya buat termasuk speaker di sini. Speaker kanan kiri, outputnya di sini. Selanjutnya selain kabel power dan kabel multimedia, terus lanjut ada
kabel USB. Jadi Android itu pasti nanti mendapatkan 2 kabel USB ya. Ini beda, yang satu ini pakai 6 pin, yang satu pakai 4 pin ya. Walaupun prakteknya sebenarnya 4 pin ini isinya 4 kabel aktif, yang 6 pin juga hanya 4 kabel yang aktif. Jadi sebenarnya sama saja. Cuma nanti portnya di belakang itu 4 sama 6. Oke, jadi artinya sama saja. Ini port USB female, USB A. Selanjutnya pasti ada seperti ini, port untuk kamera ya. Dan ini 2 hijau ini yang satu adalah antena WiFi, yang satu antena Bluetooth ya. Jadi ini biasanya harus dipasang walaupun tanpa dipasang kamera mundur, karena butuh supaya antenanya bisa keluar, kabel antena WiFi dan Bluetooth. Selanjutnya ada antena GPS. Ini contoh di head unit saya, antena GPS seperti ini contohnya. Seperti ini. Inti antena GPS. Setiap Android pasti akan mendapatkan ini. Ini contoh saya yang sudah, salah satu yang sudah terpasang. Ini saya coba ke adaptor universal 12 volt. Nah, ini antena GPS. Ini kabel power ya. Ini port-portnya. Port audio output, port USB, port kamera mundur dan antena WiFi dan Bluetooth dan seterusnya. Ini GPS. Oke. Selanjutnya udah. Sama ini. Pasti mendapatkan bracket. Ya, bracket seperti ini 2 beserta bautnya. Yang nanti tujuannya untuk mengikat head unit ini ke frame bawaan mobil. Nah, dua-duanya ini antara Monkiki dan head dan yang Gerelec ini sama. Perbedaannya, kelebihannya saya lebih merekomendasikan yang ini, yang Gerelec. Karena di Gerelec ini ada tambahan buku manual ya. Sedangkan yang di Monkiki tidak ada. Dan buku manual ini sangat lumayan tebal ya, dalam berbagai bahasa, ada bahasa Inggris, Spanyol dan bahasa Rusia ya. Di sini sangat penting ya manual booknya untuk mengetahui jalur-jalurnya. Ya, secara umum semua Android sama. Oh ya, untuk remote control yang di manual book ini kita tidak dapat ya. Jadi yang paket murah-murah ini tidak mendapatkan remote control. Toh remote control ini tidak seberapa berpengaruh atau seberapa krusial ya. Yang prakteknya yang sering terjadi, remote ini nggak dipakai gitu ya. Dan ngomong-ngomong soal remote, perbedaannya kenapa head unit itu kalau 500 mending Android. Jadi sedikit saya sharing alasan saya. Karena saya ini menggunakan TV plafon supaya anak-anak bisa melihat dari belakang baris kedua dan ketiga, ataupun kendaraan saya ada yang headrestnya atau sandaran kepalanya pakai monitor, supaya anak-anak di belakang bisa mengontrol langsung head unitnya. Tentunya saya kelebihan dari Android, selain dia bisa YouTube, bisa install aplikasi yang kita suka, Android itu dukungannya sangat banyak. Contoh, USB-nya ini ketika saya tancap ini, contoh yang saya pakai, saya menggunakan remote seperti ini ya, remote Bluetooth universal. Ada yang Bluetooth, ada yang WiFi. Ini yang Bluetooth ya. Yang Bluetooth universal yang murah meriah seperti ini. Ini contoh, ini ketika ini ada ini baterainya, ini dongle-nya. Ini saya hidupkan ya, tinggal hidupkan. Dongle ini ketika nanti saya masukkan ke USB sini, maka otomatis head unit Android yang berada di dashboard depan itu dapat dikendalikan oleh pengguna baris 2, bahkan pengguna baris 3 menggunakan ini. Nah, ini pakai mouse, ini pakai kursor, dan ini ngetiknya. Jadi lebih interaktif gitu ya.
multimedia mobil kita jadi lebih interaktif kalau menggunakan Android dibanding yang head unit belum full Android atau ya hanya multimedia saja, hanya MP5 saja misalnya gitu. Oke, jadi kembali lagi ke kesimpulannya, untuk perbandingan antara Monkiki ini, Monkiki yang mengaku 4 GB 32 dan ternyata realnya setelah saya cek lewat aplikasi CPU Z adalah memorinya tidak sampai 1 GB, hanya 1 GB, RAM-nya 1 GB, yang bilangnya 4 ternyata RAM-nya 1 GB, dan internalnya yang 32 ini ternyata internalnya hanya 12 GB. Jadi ini totally fake ya. Ini jadi nanti ada Monkiki warnanya biru, ada yang terserah ya. Jadi saya beli yang ini, yang 7 in, yang spek paling tinggi, yang dikatakan 432. Jadi ternyata prakteknya realnya adalah hanya 112. Nah, alhamdulillah berbeda dengan ini. Akhirnya saya coba beli lagi ini, merek Gerlach ini, yang speknya dibilang adalah 216. Dan ternyata setelah kita cek lewat CPU Z dan benar, RAM-nya 2 GB dan internalnya 16, artinya sesuai real spec. Cuman ada perbedaan. Di sini dikatakan Android-nya di toko dikatakan Android 13, tapi prakteknya di realnya Android 12. Itu tidak masalah. Karena yang di Monkiki ini bilangnya Android 13, prakteknya setelah dicek lewat CPU Z, Android-nya adalah Android 8 gitu. Jadi ini sekilas perbandingan merek head unit Android paling murah yang 7 inci ya. Kembali lagi saya memang sengaja memilih 7 inci di samping lebih murah walaupun terpautnya hanya puluhan ribu dibanding yang 9 inci, karena saya ingin yang tidak perlu memakai frame ya, nggak perlu pakai frame tambahan. Jadi dan ukuran 7 inci adalah ukuran double din ya. Jadi kembali lagi, ini dari dua merek ini, yang satu fake, ini bohong, bilangnya Android-nya memori 4 GB 32, ternyata realnya adalah 1 GB 12, dan Android-nya bukan 13 tapi Android 8 ya, versi 8. Sedangkan untuk Gertech ini di CPU Z realnya sama 2 GB 16 GB, walaupun yang tidak real adalah Android-nya versi 12. Tapi itu bagus ya, itu bagus walaupun bilangnya Android 13, tapi nggak masalah. Dan salah satu info yang terbaru, ini sudah langsung nanti bisa update Android ya, nanti bisa pasang kipas, semuanya nanti bisa pasang kipas. Oke, sekilas mungkin itu saja dokumentasi dari saya pribadi, dokumentasi pribadi, semoga berarti untuk yang lain. Jadi seperti itu, nanti insya Allah kita akan saya kirimkan print screen dari CPU Z-nya ketika saya CPU Z untuk yang Monkiki dan Gerlach gitu ya, hasil CPU Z atau real spec untuk yang aslinya. Oke, mungkin seperti itu dulu. Dan karena ini Android yang paling murah, otomatis ini belum ada kipas ya, belum ada kipas. Dan Android head unit itu pasti panas ya, atau suhunya di atas 70 derajat, 70 sampai 80 derajat. Itu mengakibatkan sering lag ya, sering lag. Karena itu memang head unit Android yang baru fiturnya ada pakai fan bawaannya. Nah, karena ini Android yang termurah, maka belum ada kipasnya ya, belum ada kipasnya. Tapi jangan khawatir, kipas itu sebenarnya bisa kita siasati. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi, nanti saya akan dokumentasikan bagaimana pemasangan kipas untuk Android head unit yang murah-murah yang belum ada kipasnya. Dan kipas ini sangat penting ya teman-teman. Nah, contoh seperti ini, kipas yang paling pas adalah kipas ukuran 4 cm seperti ini pasnya.
ya, seperti ini. Jadi insya Allah lain kesempatan kita akan pasang kipas seperti ini. Dan ini cocoknya 2 ya, cocoknya 2 kipas. Sebenarnya bisa ditambah menjadi 3 kipas, cuman tidak optimal karena di sini tidak berlubang ya, tidak berlubang, jadi dia tidak bisa menyedot. Nah, insya Allah di kesempatan lain kita akan mencoba bagaimana cara memasang kipas untuk head unit Android, dan kipas ini supaya bisa tidak hanya langsung hidup ikut ACC, tapi kipas ini bisa dijalankan lewat head unit. Nanti di head unit bisa dijalankan kipasnya dari sini, bisa otomatis atau setiap suhu tertentu kipas itu hidup, suhu tertentu kipas itu akan mati. Itu bisa diatur lewat head unit Android, nanti lewat jalur khusus, yakni jalur remote. Nanti insya Allah akan kita praktekkan di kesempatan lain. Terima kasih.